Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang rutin kita laksanakan satu pekan sekali, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang mana telah membimbing kita semua dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh hidayah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal ketakwaan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada ketakwaan berarti tidak ada kebahagiaan di akhirat. Mungkin di dunia mereka merasa bahagia. Dengan kita senantiasa meningkatkan takwa kita, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mengerjakan segala perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan dari Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengenai hamba-hamba Allah yang terdahulu, yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita petik hikmahnya dari kisah-kisah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut, tentang bagaimanakah kesudahan seseorang, bagaimanakah kesudahan seseorang menjelang akhir hayatnya. Ada yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang bagaimana di dalam sepanjang hidupnya dia menjadi hamba yang di pandangan manusia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir hayatnya justru dia menampakkan amalan yang mendekatkannya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga kisah yang mereka selama hidupnya, sepanjang hidupnya mereka mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbuat syirik dan lain sebagainya. Namun di akhir hayatnya takdir mereka
mengerjakan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an tersebut dapat kita ambil hikmah bahwasanya dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa ujub, jangan kita merasa berbangga diri. Kita tidak tahu akhir dari kesudahan kita. Dan juga kita jangan meremehkan orang lain. Jangan memandang rendah orang lain yang saat ini mungkin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, boleh jadi di akhir hayatnya dia melakukan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha." Sesungguhnya di antara kalian ada yang benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak di antaranya dan di antara surga tersebut tinggal satu hasta. Artinya telah dekat sekali, sangat dekat. Namun takdir mendahulunya, dia mengerjakan amal penduduk neraka, lalu dia memasuki neraka tersebut. Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Dan di antara kalian ada yang mengamalkan penduduk neraka sampai jarak dia dan neraka tinggal sahasta, sudah dekat sekali. Namun takdir mendahulunya, dia mengamalkan amalan ahli surga, lalu dia masuk ke dalam surga tersebut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, ada banyak kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimanakah kesudahan orang-orang yang berbuat maksiat namun di akhir hayatnya dia menjadi penduduk surga, mengamalkan amalan ahli surga. Sebagaimana yang kita ketahui, penyihir Fir'aun puluhan tahun mereka melakukan praktek kesyirikan, kemaksiatan. Namun tatkala di penghujung hayat mereka, tatkala Fir'aun memanggil mereka untuk berduel dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu Fir'aun mengumpulkan mereka, ratusan, ada yang mengatakan ribuan orang, untuk melakukan perbuatan sihir agar Nabi Musa takut kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa as-saharatu fir'aun qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin." Dan datanglah para penyihir Fir'aun tersebut, dan dia berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami akan mendapatkan ganjaran dan apabila kami menang?" Qalu na'am wa innakum laminal muqarrabin, kata Fir'aun. Ya, kalian bahkan akan didekatkan kepadaku. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, apakah engkau yang akan melemparkan atau kami yang melemparkan?" Maksudnya tali-tali atau tongkat mereka. Lalu Musa mengatakan, "Alqu, lemparkanlah tali-tali kalian atau tongkat kalian." Kemudian setelah mereka melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, menjadilah ular-ular kecil yang jumlahnya amat sangat banyak. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya sampai-sampai Nabi Musa merasa takut saking banyaknya ular-ular tersebut. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Jangan takut dan lemparkanlah tongkatmu." Lalu Musa melemparkan tongkatnya, berubahlah menjadi ular yang amat sangat besar. Ular yang besar dan memakan semua yang ada, yang dihasilkan oleh sihir mereka tadi, ular-ular kecil tadi. Lalu para penyihir tadi takjub.
Mereka sangat yakin bahwasanya apa yang dilakukan Musa itu bukanlah sihir, namun benar-benar mukjizat dari Rabbul Alamin. Benar-benar mukjizat dari Rabb semesta alam. Maka mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb Alamin, Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Lalu mereka diancam oleh Fir'aun akan disalib, dan sebelumnya akan dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Kemudian disalib oleh Fir'aun, namun mereka tidak bergeming. Dan kemudian mereka dibunuh oleh Fir'aun, namun mereka tidak takut dengan apa yang terjadi kepada mereka. Pada akhirnya kesudahan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah mereka kerjakan selama hidup mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu sujud saja. Bahkan mereka belum beramal sama sekali. Belum. Baru amalan satu saja, sujud, mengakui Rabbul Alamin adalah benar-benar pencipta alam semesta dan tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut di atas dapat kita petik hikmah bahwasanya boleh jadi saat ini saudara-saudara kita mungkin masih terjerumus di dalam kesesatan, mungkin yang masih terjerumus di dalam kemaksiatan dan lain sebagainya. Boleh jadi di akhir hayat mereka menjadi orang yang soleh dan benar-benar soleh dan benar-benar mengamalkan penduduk surga, dan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan kita meremehkan mereka. Jangan kita memandang rendah mereka, memandang mereka sebelah mata. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengajak mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada kisah juga yang terjadi di zaman Nabi Musa. Bal'am yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membaca Taurat dan Zabur, memahaminya dan lain sebagainya. Diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ujub. Mungkin dia ujub atau dia hasad kepada Nabi Musa. Lalu dia tersesat dan diikuti oleh syaitan. Maka akhir hayatnya menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang demikian. Selama hidupnya dia beramal, namun dia melakukan amalan penduduk neraka sebelum akhir hayatnya. Mungkin selama dia beramal dahulu sepanjang hayatnya, dia mungkin karena riya atau ujub atau lain sebagainya, atau sum'ah dan lain sebagainya. Bukan ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya dia beramal selama ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Al-A'raf ayat 175 tentang kisah Bal'am tadi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kisah yang hamba Allah yang soleh, yaitu juga di saat masa Nabi Musa, yaitu Qarun yang kita ketahui, yang hampir semua manusia mengenal Qarun. Dahulu Qarun adalah hamba Allah yang soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa diri. Dia berbangga diri, sombong dan lain sebagainya. Bahkan dia mengatakan, "Innama utitum," sesungguhnya apa yang aku dapatkan ini karena ilmuku. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain dengan hartanya dan lain sebagainya. Lalu dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya tadi. Karena dia telah lupa diri.
Maka daripada itu, janganlah kita merasa ujub dan berbangga diri dengan apa yang telah kita amalkan. Kita senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan niat kita hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sanjungan dan lain sebagainya. Yang ditakutkan tatkala kita mengharapkan pujian, sanjungan dan lain sebagainya di akhir hayat kita, tatkala pujian dan sanjungan tersebut tidak kita dapatkan, kita kecewa. Setelah kita kecewa, lalu kita membelot, tidak lagi mengerjakan amal soleh tersebut tadi, malah kita mengerjakan amal keburukan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita, senantiasa menjaga amal kita untuk hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.